Selamat datang untuk teman-teman pecinta ikan mas koki. Jadi di video kali ini aku akan membahas 3 jenis kutu pada ikan mas koki. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Di urutan pertama ada kutu kura-kura atau dalam bahasa Latin Argulus atau Argulosis. Adapun penyebab kutu ini bisa hidup, yang pertama adalah kualitas air yang kurang bagus. Kemudian pH air yang turun di bawah standar. Yang ketiga adalah sisa makanan atau kotoran ikan yang mengendap di air sehingga menjadi sebuah amoniak. Kemudian yang terakhir adalah ikan dalam keadaan stres, karena ikan dalam keadaan stres sangat mudah untuk terjangkit penyakit. Dan untuk akibatnya sendiri, yang pertama adalah terdapat bercak-bercak merah pada tubuh ikan mas koki. Kemudian kulit ikan mas koki menjadi iritasi, dan yang paling parah adalah bisa menghilangkan mata ikan mas koki jika kutu tersebut berada di sekitar mata ikan. Dan untuk penanganannya sendiri, yang pertama kita kuras kolam atau tank akuarium ikan mas koki, kemudian keringkan 2-3 hari agar telur-telur kutu bisa segera mati. Dan kemudian lakukan karantina mandiri untuk ikan-ikan yang sudah terkena luka akibat kutu tersebut. Kemudian di urutan nomor 2 ada kutu jarum atau dalam bahasa Latin disebut anchorworm atau Lernia. Dan penyebab kutu tersebut dapat hidup adalah yang pertama jelas kualitas air yang kurang bagus. Kemudian terdapat cacing jangkar pada air kolam ikan mas koki. Untuk akibatnya sendiri, yang pertama adalah ikan akan menjadi sulit untuk bernafas. Kemudian ikan akan menggosok-gosokkan badannya ke benda-benda kasar karena ikan tersebut merasa gatal. Kemudian terdapat bercak-bercak merah pada tubuh ikan mas koki. Dan yang terakhir adalah ikan mas koki kehilangan berat badan karena kutu tersebut sifatnya adalah menghisap atau memakan nutrisi pada tubuh ikan mas koki. Dan untuk penanganannya sendiri, yang pertama kita kuras kolam atau tank akuarium ikan mas koki, kemudian keringkan 2-3 hari agar telur-telur kutu tersebut bisa segera mati. Dan selanjutnya untuk ikan-ikan yang sudah terkena luka akibat kutu jarum tersebut, kita karantina mandiri dengan menggunakan obat-obatan. Kemudian di posisi terakhir ada white spot. Untuk penyebabnya sendiri, yang pertama karena adanya parasit protozoa. Kemudian air yang tercemar amoniak dari sisa makanan ikan atau kotoran ikan. Dan yang terakhir dikarenakan kurangnya sirkulasi oksigen pada kolam ikan mas koki. Dan untuk akibatnya sendiri, yang pertama terdapat bintik putih pada tubuh ikan. Kemudian ikan menjadi kurang lincah dan ikan sering berada di permukaan air. Kemudian yang terakhir, sirip dan kulit ikan menjadi iritasi. Dan untuk penanganannya sendiri, yang pertama kuras, kemudian ganti semua air dalam kolam atau tank akuarium ikan mas koki. Lakukan karantina mandiri untuk ikan-ikan yang sudah terkena white spot. Dan itulah ulasan untuk beberapa jenis kutu pada ikan mas koki.
Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian atau para pecinta ikan mas koki. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat datang untuk teman-teman para pecinta ikan mas koki. Hari ini aku akan membahas bagaimana cara karantina ikan baru untuk para pemula. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel ini. Pertama, kita siapkan dulu wadah untuk tempat karantinanya. Jangan lupa, kita bersihkan dulu tempatnya. Setelah itu, lanjut kita isi airnya. Setelah airnya penuh, lanjut kita ambil ikan dalam kantong plastik. Jangan lupa buat teman-teman semua, cek kondisi ikannya. Kita cek satu persatu ikannya, terutama di bagian insang. Kita cek juga pergerakan ikan, apakah ikan itu lemas atau tidak. Tujuannya, apabila ada ikan yang sakit, kita bisa langsung return ke sellernya untuk minta garansi atau minta ganti ikannya. Setelah kondisi ikan dirasa sehat semuanya, lanjut kita kasih obat untuk karantinanya. Di sini aku pakai obat quarantine med, kita langsung masukkan obatnya. Untuk takarannya kita kira-kira saja, kira-kira obat sudah tercampur ke semua airnya. Lanjut kita aduk obatnya, biar tercampur dengan airnya. Setelah itu, aku kasih juga garam ikan. Untuk takarannya, aku pakai 1 genggam. Setelah itu, kita tunggu 3 hari untuk memastikan ikannya baik-baik saja. Jangan lupa, untuk melakukan pergantian air dan obat setiap hari. Dan ini penampakan ikannya setelah 3 hari, alhamdulillah ikannya tidak ada yang mati, dan sehat semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat. Selamat pagi. Jadi berhubung hari ini ikanku lagi kena jamur insang, maka di video kali ini aku akan membahas bagaimana caranya mengobati jamur insang pada ikan mas koki. Jadi penyebab ikan mas koki kena jamur insang itu dikarenakan jelas kualitas air yang kurang bagus. Dan kualitas air yang kurang bagus itu bisa dikarenakan sisa makanan dari ikan mas koki ini yang mengendap di tank akuarium atau kolam ikan mas koki sehingga menjadi sebuah amoniak. Oke, kita langsung cek dulu ini insangnya, dan benar saja insangnya sangat busuk. Oke, di sini aku sudah siapin quarantine med dan ampicillin. Sekarang kita langsung taburkan quarantine mednya ke dalam air. Dan untuk takaran quarantine mednya kita kira-kira saja. Kalau sekiranya sudah cukup, langsung kita aduk biar obatnya merata ke semua airnya. Kalau semua obatnya sudah tercampur, lanjut kita kasih ampicillinnya. Di sini aku pakai 2 butir ampicillin. Langsung kita taburkan ke dalam airnya. Jangan lupa untuk
ampisilinnya digerus seperti ini ya, biar cepat larut ke dalam airnya. Kalau sudah semua obatnya tercampur, kita tunggu sekitar 3-4 harian lah. Dengan catatan kita ganti airnya setiap hari dan kita ganti obatnya juga setiap hari. Oke, dan ini sudah hari keempat ya. Coba sekarang kita cek kondisi ikannya. Dan ini kita coba cek insang pada ikan kokinya. Kita tunggu dulu ya, sepertinya ikannya nggak mau diem. Kita masih nunggu ikannya diem, dan pelan-pelan kita buka untuk ngecek insang kokinya. Nah, bisa kita lihat ya, insangnya sekarang sudah bersih. Coba kita cek insang yang satunya. Dan sepertinya insang yang satunya juga sudah bersih dari jamur. Oke, jadi segitu dulu ya videonya. Terima kasih. Di video kali ini, aku akan mengobati ikan yang terkena gigitan zombie. Coba kita cek lukanya terlebih dahulu. Wah, lukanya sangat parah sekali. Jangan skip videonya, kita langsung obatin gigitan zombinya. Oke. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel ini. Langkah pertama, kita siapkan tempat untuk karantina ikannya, kemudian lanjut kita kasih obat kuarantin med, kita campur ke dalam airnya. Jangan lupa aduk supaya obat tercampur dengan airnya. Kemudian setelah itu, kita masukkan ampisilinnya. Di sini aku pakai 2 butir ampisilin. Jangan lupa untuk ampisilinnya digerus seperti ini ya, supaya cepat larut ke dalam airnya. Setelah semua obat tercampur, kita tunggu 1 mingguan untuk memastikan kondisi ikannya benar-benar sembuh. Jangan lupa untuk lakukan hal serupa setiap hari atau maksimal 2 kali sehari. Kita cek kondisi ikannya di hari ketiga, lukanya sudah lumayan ada perubahan. Kita bisa lihat, lukanya sudah mulai tertutup. Kita lanjut ganti airnya, kemudian masukkan kuarantin med dan ampisilinnya. Nanti kita cek lagi kondisi ikannya di hari kelima. Dan ini penampakan kondisi ikannya di hari kelima, lukanya semakin membaik dan kondisi ikannya juga masih sehat banget. Di hari ketujuh, lukanya bisa dibilang sudah sembuh, kondisi ikan sehat, lukanya juga sudah menutup semua, sudah 95% sembuh, tinggal tunggu pemulihan saja. Sekian dulu video kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, terima kasih.
Selamat datang buat teman-teman semua. Di video kali ini aku akan membahas jenis-jenis ikan mas koki. Dan di video kali ini aku akan dibantu oleh Mbak Google. Jadi untuk Mbak Google, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat datang untuk para pecinta ikan mas koki. Di video kali ini aku akan membahas jenis-jenis ikan mas koki. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Di urutan pertama, ada koki jenis oranda. Ikan mas koki oranda atau dalam bahasa Latin Carassius auratus linaeus adalah ikan yang paling terkenal karena kecantikannya. Di Jepang, koki oranda dikenal dengan sebutan Shishigashira. Di China disebut dengan Honmaozi. Di Indonesia koki oranda ini lebih dikenal dengan nama mas koki peser. Ciri-ciri ikan ini, dia memiliki jambul di kepalanya, kemudian memiliki ekor dan dorsal yang panjang, bentuk badan yang bulat dan warnanya pun beragam. Ikan mas koki oranda adalah ikan yang tidak mudah stres dan mudah pemeliharaannya, sehingga sangat cocok bagi orang yang baru pemula dalam memelihara ikan mas koki. Seiring perkembangan zaman, para breeder ikan mas koki semakin kreatif, banyak ikan jenis oranda ini yang dikawin silangkan. Sehingga bermunculan ikan oranda jenis baru, contoh seperti jenis oranda short body, oranda round body, dan masih banyak lagi. Di urutan kedua ada rancu. Ikan mas koki rancu pertama kali dibiakkan di Jepang selama periode Meiji yang membentang dari tahun 1868 hingga 1912. Selama waktu itu, ikan ini terlihat jauh berbeda dari rancu yang kita kenal sekarang. Misalnya, rancu waktu itu tidak memiliki benjolan di kepalanya. Adapun ciri-ciri ikan rancu, dia memiliki tubuh yang bulat dan punggung yang melengkung, dan ikan ini tidak memiliki dorsal atas. Ikan ini sangat banyak peminatnya, jadi sangat cocok untuk dijual kembali. Dan warnanya pun sekarang lebih bervariatif. Sebut saja ada rancu red white, rancu pancawarna, rancu sapi, dan masih banyak lagi. Di urutan ketiga, ada ryukin. Ikan yang cukup langka ini memiliki nama lain fringetel, ribbontail Jepang, veiltail, dan fantail. Ikan mas koki ryukin berasal dari Jepang dan terkenal karena bentuknya yang lucu. Soalnya, ikan ini memiliki tubuh yang pendek dengan pundak atau punuk yang menyerupai unta. Ikan ini pun mulai banyak penggemarnya. Para breeder ikan mas koki pun sekarang banyak yang mulai budidaya dengan skala yang besar, karena banyaknya permintaan pada koki jenis ryukin. Dan untuk warnanya pun sekarang mulai bervariatif. Di nomor 4, ada koki jenis demekin. Salah satu jenis mas koki yang memiliki banyak peminatnya adalah demekin. Mas koki jenis ini sekilas mirip dengan mas koki jenis ryukin. Mas koki jenis ini merupakan persilangan antara mas koki jenis ryukin dan mas koki jenis teleskop. Maka dari itu, pada bentuk fisiknya mirip dengan ryukin, sedang pada matanya mirip dengan mas koki jenis teleskop. Selanjutnya, di urutan kelima, ada teleskop. Jenis ikan yang satu ini memiliki ciri fisik badan yang memanjang dan mata yang menonjol. Untuk perawatannya sendiri, ikan ini termasuk yang paling mudah, akan tetapi untuk peminatnya sendiri kurang begitu banyak.
Akan tetapi untuk ikan koki jenis teleskop butterfly, peminatnya jauh lebih banyak, dikarenakan bentuk ekornya yang menyerupai kupu-kupu jika dilihat dari atas. Selanjutnya ada koki jenis mata balon atau bubble eyes. Disebut mata balon atau bubble eyes, karena ikan ini memiliki kantung mata persis di bawah kedua matanya. Ikan ini sekilas mirip koki jenis rancu yang tidak memiliki dorsal di bagian punggungnya. Akan tetapi, ikan ini memiliki dua kantung mata yang persis seperti balon. Si mata balon ini tidak terlalu cocok untuk para hobis pemula, karena ikan ini sangat susah dalam perawatannya. Para pemula biasanya mengeluhkan kantung mata pada ikan tersebut, dan juga ikan ini tidak bisa dicampur dengan ikan koki jenis lain. Di urutan 7, ada koki jenis mutiara. Ikan ini memiliki ciri tubuh yang penuh dengan sisik, kemudian kepalanya yang kecil, dan bentuk badannya yang bulat seperti telur. Seiring perkembangan zaman, ikan koki jenis mutiara ini pun sudah mulai berkembang, terbukti dengan adanya jenis koki mutiara baru. Contohnya koki mutiara jambul. Sekilas mirip dengan koki jenis mutiara, akan tetapi, ikan ini memiliki jambul di kepalanya, dan ekor yang lebih panjang. Selanjutnya, ada ikan glowfish. Loh, kok keluar jalur? Hahaha. Maaf, kurang ngopi. Udahlah, mulai nggak jelas ini Mbak Google nih. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat datang untuk teman-teman para pecinta ikan mas koki. Di video kali ini, aku akan membahas jenis-jenis mas koki oranda, dari bentuk badannya, dan warnanya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel ini. Part 1, jenis mas koki dari segi warna. Di urutan pertama ada oranda rasket atau orange. Sesuai namanya, ikan ini berwarna dasar orange yang lebih dominan. Dari segi warna, biasanya warna rasket ini yang paling basic dan paling murah harganya. Di urutan kedua, ada warna kaliko atau biasa disebut pancawarna. Untuk warna kaliko, peminatnya lumayan banyak di pasaran, itu dikarenakan warnanya yang beragam. Contoh pada ikan ini, dia memiliki warna yang cerah dan motif yang bagus. Di urutan 3, ada warna red white atau merah putih. Sesuai namanya, ikan dengan warna ini lebih dominan warna merah dan putihnya. Untuk harga jualnya lumayan tinggi, terutama untuk yang motifnya bagus. Contoh mas koki red white yang bagus pada video ini, dia mempunyai motif warna yang bagus, dan warna merah dan putihnya pun cerah. Atau contoh pada gambar ini, warna merah dan putihnya seolah-olah seperti dilukis atau diwarnai. Di urutan 4, ada oranda red cap. Ikan ini memiliki ciri warna merah di bagian kepalanya, dan warna putih di bagian tubuh dan siripnya. Selanjutnya ada oranda panda. Disebut panda, karena ikan ini memiliki warna hitam dan putih yang membentuk motif. Warna panda sendiri dibagi menjadi dua, ada panda hitam putih dan panda tricolors. Disebut tricolors karena ikan ini memiliki motif 3 warna sekaligus di bagian tubuhnya,
yaitu warna merah, putih, dan hitam. Untuk peminatnya sendiri, sangat banyak sekali di pasaran, dikarenakan motif warnanya yang sangat bagus. Maka dari itu, para breeder ikan mas koki sekarang mulai kreatif. Sehingga muncullah panda jenis tanco. Disebut tanco, karena motif warnanya, ikan ini berwarna hitam dominan hitam pada tubuhnya, dan kepalanya yang punya warna dominan putih atau merah. Panda jenis tanco ini pun dibagi menjadi dua, yaitu white tanco dan red tanco. Contoh perbedaan white tanco dan red tanco pada gambar ini. Di urutan 6, ada warna hitam atau black. Sesuai warnanya, oranda ini lebih dominan warna hitamnya, bahkan ada yang berwarna full hitam. Di urutan 7, ada koki warna hijau. Mas koki dengan warna hijau ini memiliki ciri warna tubuh hijau kehitaman. Warna ini adalah warna dasar ikan koki ketika masih umur 1 hari sampai sekitar 2 bulan, sampai ikan tersebut bermutasi atau berganti warna. Sampai di sini dulu ya bos videonya, aku mau ada acara PKK dulu, hahaha. What? Oke. Halah, ada-ada aja emak-emak satu nih. Oke lah, kita akhiri videonya sampai di sini. Kita lanjut di part 2. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang jenis-jenis oranda berdasarkan warna dan anatomi tubuhnya. Di part 2, aku akan bahas jenis oranda berdasarkan bentuk tubuh atau anatomi tubuhnya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel ini. Seiring perkembangan zaman, dan banyaknya permintaan pasar di kalangan pecinta ikan mas koki, para breeder pun mulai berkreasi dengan ikan mas koki. Banyak para breeder mas koki yang menciptakan bentuk baru dan unik pada ikan mas koki, dengan cara dikawin silangkan. Yang pertama ada oranda short body. Sesuai namanya, oranda jenis ini memiliki ciri badan yang pendek, dengan kepala yang besar dan jambul atau wen yang tebal. Oranda short body dibagi menjadi dua karakter. Yang pertama ada oranda short body rostel dan short body shortel. Disebut oranda rostel karena ikan ini memiliki ekor yang panjang dan gerakan ekornya mirip seperti bunga ketika berenang. Sedang yang shortel, perbedaannya, ikan ini memiliki ekor yang pendek. Dan ikan jenis oranda shortel ini, sekarang sedang menjadi tren, dan banyak dicari para penghobi ikan mas koki. Selanjutnya, ada oranda round body. Disebut round body, karena ikan ini memiliki tubuh yang bulat dari kepala sampai ujung pangkal ekornya. Ciri lain, kepalanya berbentuk segitiga dan wen atau jambulnya cenderung tidak terlalu tebal. Mas koki round body ini juga ada dua karakter, yaitu shortel dan rostel. Dan ikan jenis oranda round body ini, sekarang sedang menjadi tren, dan banyak dicari para penghobi ikan mas koki. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Selamat datang untuk teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas seputar ikan mas koki lagi. Dan seperti biasa kita akan dipandu oleh Mbak Google. Jadi untuk Mbak Google, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk waktunya, Bos. Di video kali ini, aku akan membahas tata cara pemijahan ikan mas koki. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat teman-teman semua untuk bantu like dan subscribe, sebagai bentuk dukungan Anda untuk channel ini. Semakin banyaknya peminat atau penghobi ikan mas koki, semakin banyak pula penghobi pemula yang berminat untuk budidaya ikan mas koki. Dan tidak jarang para penghobi pemula masih banyak yang kebingungan bagaimana cara budidaya ikan mas koki. Untuk itu, saya akan berbagi tips hal apa yang harus dilakukan sebelum proses pemijahan ikan mas koki. Yang pertama, mengetahui jenis kelamin ikan mas koki. Banyak penghobi pemula yang masih bingung cara mengetahui jenis kelamin ikan mas koki. Untuk ikan mas koki jantan, dia memiliki titik putih di sirip depan bagian atas, dan jika diraba, akan terasa kasar seperti ada pasirnya. Sedangkan ikan mas koki betina, tidak terdapat titik putih di bagian sirip depan, dan jika diraba akan terasa halus. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui kapan ikan mas koki siap untuk dipijahkan. Kebanyakan para penghobi ikan mas koki tidak mengetahui umur pasti ikan mas koki yang mereka beli. Karena, mungkin mereka membeli di pasar, dan jelas mereka pun tidak mengetahui umur ikan itu secara pasti. Untuk ikan mas koki jantan, cukup ditekan perut bagian bawahnya secara pelan untuk mengetahui ikan ini siap untuk dipijah atau belum. Jika keluar sperma dari bagian dekat anusnya, maka sudah bisa dipastikan ikan ini sudah cukup umur untuk dipijahkan. Kemudian untuk mengetahui ikan mas koki betina sudah siap dipijah, kita bisa cek dari perutnya. Jika dilihat dari atas, perut ikan akan terlihat melebar ke samping kanan dan kiri. Dan jika ditekan secara perlahan, maka perut ikan mas koki akan terasa empuk. Selanjutnya, di bagian anusnya akan terlihat seperti menonjol keluar. Jika seperti itu, sudah bisa dipastikan kalau ikan mas koki ini sudah mengantongi telur di dalam perutnya. Dan, alangkah baiknya untuk ikan yang sudah siap dipijah, untuk dipisah dengan ikan mas koki jantan, lakukan treatment pemberian vitamin untuk calon induk ikan mas koki, supaya telurnya sehat. Tunggu sampai telurnya keluar dengan sendirinya. Baru setelah itu campurkan dengan ikan mas koki jantan untuk dipijahkan. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Selamat datang buat teman-teman semua. Di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara merawat burayak ikan mas koki usia 1 hari sampai besar. Sebelum lanjut ke videonya,
Jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa cepat monetisasi. Biasanya burayak ikan mas koki, setelah menetas, dia tidak bisa langsung diberi pakan. Hal ini dikarenakan burayak ikan mas koki masih mengantongi makanan dalam perutnya. Kita harus menunggu burayak ikan mas koki berusia 3 hari, baru kita bisa memberikan pakan. Untuk burayak yang masih berusia 3 hari, kita bisa berikan pakan Artemia, atau kita juga bisa memberikan kutu air sebagai makanannya. Pemberian pakan Artemia atau kutu air tersebut hanya dilakukan sampai kira-kira burayak umur 1 mingguan, atau kira-kira burayak berukuran 1 cm. Setelah burayak berukuran 1 cm, kita bisa berikan pakan cacing sutra untuk burayak tersebut. Tujuannya agar si burayak tersebut bisa cepat besar, karena cacing sutra sendiri mengandung protein tinggi. Berikut ini cara pemberian pakan cacing sutra untuk burayak ikan mas koki. Pertama, kita siapkan tempat untuk cacing sutranya. Setelah itu kita cuci cacing sutranya, dan jangan lupa kita rendam cacing sutranya dengan obat biru. Setelah itu, lanjut kita kasih cacing sutranya ke burayak ikan koki. Usahakan untuk meletakkan cacing sutranya jangan pada satu tempat. Tujuannya agar semua burayak bisa kebagian cacing sutra. Pemberian cacing sutra ini biasanya sampai burayak berukuran 4-5 cm, kurang lebih sampai usia 3 bulanan. Lakukan juga penyortiran burayak ikan koki mulai usia 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Untuk cara menyortir burayak, kita sortir burayak sesuai ukurannya dan anatomi tubuhnya. Karena, dari sekian banyak burayak, tidak semuanya normal dan pasti ada yang cacat. Dan untuk burayak yang cacat kita pisahkan, karena kemungkinan akan merugikan secara harga jual, kalaupun dipelihara sampai besar. Lakukan penyortiran burayak sampai 3 kali dalam 3 bulan, sampai benar-benar kita mendapatkan ikan yang berkualitas. Jika burayak sudah berukuran 4-5 cm, kita bisa memberikan pakan pelet berkualitas untuk pembesaran burayak ikan mas koki. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat datang buat teman-teman semua, para pecinta ikan mas koki khususnya. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang kualitas air ikan mas koki. Berikut juga cara merawat air ikan mas koki agar tetap sehat.
Oke, jadi yang pertama akan saya bahas adalah untuk kualitas air. Jadi berapa sih atau seperti apa sih standar kualitas air yang bagus untuk pelihara ikan mas koki? Jadi di sini sudah ada tabel ya untuk kualitas atau ukuran kualitas air yang bagus itu seperti apa ya untuk pelihara ikan. Jadi untuk suhu air di sini minimal di 26 sampai 28 derajat Celcius. Terus juga ada kadar oksigen ini di 2,75 sampai 3 ya. Terus untuk pH air atau keasaman airnya ada di angka 6 sampai 8 ya. Terus di sini juga ada amonia. Amonia itu adalah kadar pencemaran ya. Di sini ada di minimal 0,2 sampai 0,17. Jadi maksimal itu cuma 1,5 ya. Kemudian selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri atau warna air yang sehat itu seperti apa? Nah, jadi banyak yang bertanya ya. Saya sering menemukan pertanyaan bagaimana sih caranya untuk air ikan mas koki itu bisa jernih gitu ya, bisa bening. Dan satu trik yang jitu dan pasti ini ya 100% berhasil itu untuk air yang jernih atau bening itu dengan cara melakukan water change setiap hari. Nah, tapi masalahnya yang di sini tuh air bening atau air sehat yang dicari gitu kan ya. Dan ciri-ciri warna air yang sehat itu adalah warnanya hijau muda atau hijau bening ya. Jadi bukan jernih ya. Dan sedangkan untuk warna air yang jernih itu malah tidak disarankan ya, karena keterangan sesuai dengan keterangan di sini untuk komposisi alaminya tidak seimbang ya, karena miskin nutrisi organik. Kemudian yang selanjutnya ada cara atau bagaimana sih caranya untuk merawat air di kolam ikan mas koki. Jadi setelah kita mengetahui ya untuk standar air pada kolam ikan mas koki yang tadi, nah sekarang yang paling susah adalah untuk merawat air di kolam tersebut ya. Jadi langkah yang pertama yang dilakukan adalah melakukan water change setiap hari ya. Untuk anjurannya sendiri yang harusnya itu setiap hari sebanyak 10% dari ukuran tank atau kolam ikan mas koki itu sendiri. Selanjutnya membersihkan filter kolam ya. Jadi filter yang dimaksud di sini tuh filter mekanikalnya. Jadi di bagian filter yang chamber pertama ya. Jadi di situ kan biasanya ada jet mat, terus ada atau enggak jaring nelayan. Nah, biasanya pakai itu kan. Nah, itu kan fungsinya untuk menyaring kotoran-kotoran yang kasar ya. Jadi hanya di bagian filter mekanikalnya yang harus sering dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian probiotik ya. Jadi probiotik ini fungsinya untuk mengurai sisa-sisa makanan atau sisa-sisa kotoran di kolam ikan mas koki. Karena sisa makanan atau kotoran ikan mas koki akan menjadi sebuah amoniak jika tidak terurai dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah pemberian pakan yang tidak berlebihan ya. Jadi pemberian pakan yang berlebihan itu kan dapat menimbulkan sebuah amoniak ya, karena makanan itu terlalu lama terendam di dalam air. Dan pemberian pakan yang baik dan benar itu adalah dengan cara memberikannya sedikit demi sedikit ya. Jadi tidak langsung pemberiannya tidak langsung banyak gitu ya, karena kalau misalnya itu tidak langsung dimakan maka akan menjadi sebuah amoniak. Atau kalau misalnya teman-teman pengen aman ya, di sini pakai pakan hidup ya. Pakan hidup itu contohnya adalah cacing sutra. Nah, jadi sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Selamat datang buat teman-teman semua para pecinta ikan mas koki. Jadi di video kali ini aku akan membahas bagaimana sih caranya grooming ikan mas koki agar kita tidak merasa tekor ya atau boros di pakannya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Nah, jadi kebanyakan orang awam ya atau pemula pada ikan mas koki itu kalau melihat ikan mas koki yang besar itu pasti yang pertama ditanyain itu adalah pakannya gitu ya. Nah, padahal itu salah. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ikan mas koki itu kenapa bisa jadi jumbo gitu ya. Dan menurut saya juga bukan masalah pakan ya. Pakan itu menurutku adalah mungkin nomor sekian ya. Yang pertama ya ikannya itu sendiri. Nah, di video ini kita coba lihat atau kita akan buktiin groomingan ikan mas koki selama 2 bulan. Nah, ini di sini aku sudah siapkan 2 ikan mas koki ya. Yang jelas ini berbeda. Yang satu anggap aja ikan mas koki pasar ya. Dan yang satunya lagi itu ikan mas koki yang grade ya, atau ikan mas koki yang sudah disortir. Nah, ini coba kita perhatikan ya, kedua ikan ini sekilas memang hampir sama ya dari bentuk tubuhnya ya. Jadi cuman beda di warnanya saja ya. Nah, coba kita cek untuk ukurannya ada di sekitar 8 cm lah. Jadi nanti untuk kedua ikan ini, 2 ekor ikan ini nanti aku akan kasih pelet yang sama dan di tempat yang sama juga ya. Jadi nanti aku taruh di akuarium saja biar nanti bisa mudah untuk pemantauannya. Di bulan pertama atau 1 bulan kemudian ya, jadi ini penampakan untuk 2 ekor ikan mas kokinya ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk ukurannya sih kurang lebih hampir sama ya, masih sama ya. Dan untuk perubahan badan juga belum terlalu kelihatan ya, masih sekilas sih sama aja, cuman ya mungkin lebih beda untuk ikan yang grade-nya lebih menarik gitu kalau kita lihat di sini. Dan sekarang kita cek untuk ukuran ikan kokinya ya. Di sini masih sama berukuran di 10 cm. Artinya ikan ini naik 2 cm ya. Jadi selama 1 bulan ini baru naik 2 cm. Kemudian kita lanjut cek ikannya di posisi 2 bulan kemudian ya. Jadi ini 2 bulan groomingan ikan mas koki. Nah, dari sini kita bisa cek bentuk tubuh dan warnanya juga udah mulai banyak perubahan ya. Dari segi tubuh lebih rapi ya untuk ikan grade-nya ya dibanding ikan pasarnya. Terus untuk warnanya juga di sini ada banyak perubahan ya. Jadi untuk ikan yang grade ini lebih cerah warnanya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk size-nya juga kelihatan ya lebih cepat besar untuk yang ikan sebelah kanan atau ikan grade ya. Nah, jadi dari video tadi ya kita bisa ambil kesimpulan di sini hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum kita grooming ikan mas koki, yaitu yang pertama adalah gen ikan mas koki itu sendiri ya. Jadi untuk ikan mas koki yang memang indukannya itu bagus ya, otomatis anaknya juga mengikuti indukannya. Begitu juga sebaliknya ya. Kalau untuk ikan-ikan pasar ya, kita kan nggak tahu nih indukannya yang pasti.
Jadi untuk saran saya sih lebih ke tidak usah terlalu banyak berharap ya ikan bakal jadi bagus atau bakal jadi besar atau cepat besar gitu ya. Kemudian yang kedua di sini ada seller atau breeder. Jadi untuk para pemula ya ikan mas koki, saya sih menyarankan untuk membeli ikan mas koki yang masih bahan itu di tempat orang-orang yang memang sudah paham soal ikan mas koki. Nah, jadi keuntungannya sendiri adalah kita tidak usah pusing untuk sortir ikan lagi gitu kan. Karena untuk para breeder sendiri ya, mereka sudah sortir ikan mana yang masuk ikan pasar dan mana yang akan masuk ikan grade gitu kan. Nah, tapi untuk kekurangan, sebenarnya bukan kekurangan ya, cuman di sini untuk harganya itu biasanya harganya bisa 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari harga ikan pasar ya. Tapi yang jelas kan ini terpercaya dan jaminan untuk kualitasnya lebih bagus daripada ikan pasar. Dan untuk selanjutnya di sini ada pelet ya. Nah, jadi setelah kita memilih ya ikan mana sih yang pantas untuk di grooming, nah jadi baru kita memilih pelet yang bagus. Nah, jadi untuk perbandingannya sendiri tuh seperti ini. Kalau misalnya kita punya ikan grade yang indukan bagus, nah kita bisa pakai pelet lele saja. Itu sudah pasti dia bakalan jumbo gitu kan, karena memang indukannya kan jumbo gitu. Nah, sebaliknya untuk ikan pasar, walaupun kita kasih pelet yang paling mahal sekalipun, dia tidak akan bisa menjadi bagus. Atau misalnya kalau memang indukannya kecil ya, kurang lebih ukurannya hampir sama dengan induknya. Dari perbandingan dua ikan ini saja ya, kita bisa lihat ya, hampir tidak ada kemungkinan untuk ikan pasarnya akan bisa jadi lebih bagus ataupun jadi lebih jumbo ya. Dari segi bentuk tubuh atau anatomi tubuhnya juga sebenarnya kurang bagus juga. Nah, jadi untuk ikan-ikan seperti ini ya, kalaupun dikasih pakan pelet yang mahal ya akan jadi sama saja gitu kan. Nah, ini biasanya yang bikin kita jadi kayak boros untuk pakannya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bisa sedikit ya membantu atau berbagi ilmu buat teman-teman semua, khususnya untuk para pemula pecinta ikan mas koki. Dan semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat datang buat teman-teman semua ya, para pecinta ikan mas koki khususnya. Nah, di video kali ini aku akan membahas masih seputar groomingan ikan mas koki. Nah, seperti apa prosesnya dan bagaimana nanti hasilnya ya, langsung kita cek di videonya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini aku sudah siapin 3 ekor oranda short tail ya, short body. Nah, ini adalah ikan-ikan yang nanti akan aku grooming ya selama 2 bulan. Nah, ini ikan ini adalah ikan bahan groomingan ya. Ini dari temen ya. Nanti kalau teman-teman ada yang minat, barangkali mau nyari, nanti bisa lah komen di videonya ya. Langsung saja kita cek untuk masing-masing ikannya ya. Yang pertama ada di 9 cm, kemudian yang kedua di 8,5 cm ya. Terus yang ketiga juga sama, ini ada di 8,5 cm. Nah, ini langsung kita cek
di posisi 1 bulan pertama ya setelah di grooming. Nah, ini dia untuk hasil groomingannya selama 1 bulan. Untuk ikannya bentuk badannya masih sama ya, kurang lebih masih sama. Terus coba kita amatin untuk yang sakura ya. Coba kita cek yang sakura itu kemungkinan dari bentuk tubuhnya itu tulangannya itu gede ya. Jadi untuk kemungkinannya ikan ini yang paling gede nantinya. Nah, ini kita coba sepil satu persatu ya untuk foto lebih dekatnya. Nah, ini yang pink, punuknya udah naik ya walaupun baru sedikit nggak seberapa. Nah, ini yang oranye ya udah jauh lebih besar ya, dan ini yang warnanya silver. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat di posisi 2 bulan setelah di grooming ya. Langsung kita cek untuk hasil akhirnya selama 2 bulan ya. Dan sekedar informasi saja ya buat temen-temen, ini untuk pakannya aku pakai pelet homemade ya, buatan sendiri, itu punya temen. Terus harganya juga masih terjangkau lah. Dan juga untuk ikan-ikan ini, jadi ketiga ekor ikan ini tuh ikan-ikan yang fancy ya, masih masuk ikan fancy karena harganya pun masih ya lumayan terjangkau lah, nggak yang ikan yang grade banget gitu ya, atau ikan kontes gitu ya. Jadi untuk harganya sendiri sih masih terjangkau. Untuk pemberian pakan juga cuman 3 kali ya sehari, belum sampai yang kayak orang-orang biasanya ya. Dengan orang-orang biasanya tuh bisa sampai 10 atau 15 kali ya dalam sehari itu. Mereka biasanya kan pakai food timer ya, jadi kan otomatis. Kalau di sini aku nggak pakai ya, kebetulan nggak pakai karena ditinggal kerja juga. Jadi untuk pemberian pakan ya seadanya waktu gitu, tapi yang jelas untuk pagi, siang, dan paling ya sore lah, atau enggak ya paling malam mungkin gitu kan. Terus juga untuk seminggu sekali juga aku kasih cacing ya, cacing sutra selama 1 minggu itu biasanya 1 kali ya. Dan itu buat aku sih wajib ya untuk cacing sutranya 1 kali dalam seminggu. Tapi ya lebih baik sih mungkin 2 kali lebih baik lah daripada 1 kali gitu ya untuk pemberian cacing sutranya. Nah, jadi sampai di sini dulu ya untuk video kali ini tentang proses grooming ikan mas koki ya selama 2 bulan. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.